Kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik. Menurut David T. Hill dalam buku yang berjudul Knowing Indonesia from Afar, Indonesian Exile and Australian Academic, menulis, para pelarian politik eksil Indonesia tahun 1965 terdiri dari mahasiswa, duta besar, dan delegasi Indonesia yang saat peristiwa G30S terjadi sedang berada di luar negeri dengan kepentingan yang beragam. Sebagian besar terdiri dari mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berangkat dengan beasiswa pemerintah Soekarno. Sebagian sedang menjalankan tugas kenegaraan dan sebagian lainnya merupakan delegasi Indonesia. Diperkirakan jumlah mereka mencapai ratusan hingga ribuan orang. Namun, tak ada perhitungan pasti yang menyebutkan jumlah mereka. Pencabutan kewarganegaraan para mahasiswa dan delegasi Indonesia yang berada di luar negeri menandai era hilangnya generasi intelektual yang dipersiapkan Presiden Soekarno untuk membangun tanah air kelak. Sebelum berangkat ke luar negeri, para mahasiswa tersebut menandatangani sebuah kontrak ikatan dinas untuk siap kembali dan berbakti kepada Indonesia selepas kuliah. Menurut Baskoro Tuluswardoyo SJ yang akrab disapa dengan Romo Bas, sejarawan di Pusat Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta mengatakan, Presiden Soekarno kala itu sedang mempersiapkan kaum intelektual Indonesia dari berbagai suku, kelas sosial, dan latar belakang agama maupun politik belajar ke berbagai negara. Tujuannya jelas, agar bisa membangun Indonesia pasca kolonial. Presiden Soekarno bercita-cita melakukan revolusi dan restrukturisasi masyarakat, agar semua lapisan bisa turut membangun Indonesia. Hal lain yang Presiden Soekarno impikan dan belum terwujud adalah dejawanisasi, agar orientasi Indonesia tidak hanya berbasis pembangunan di Pulau Jawa saja, tapi merata di seluruh tanah air. Romo Bas juga menambahkan, cita-cita Soekarno gagal dan tidak terjadi karena mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri tidak kembali ke Indonesia. Semua itu terputus gara-gara tragedi 1965, sehingga kita tidak punya ahli katanya. Akibatnya, seiring dengan masuknya modal asing pada tahun 1967, kita tidak sejajar dengan ahli-ahli yang datang dari luar negeri. Akibatnya, kita tidak mampu mengolah sumber daya alam kita sendiri. Tambah Romo Bas. Senada dengan Romo Bas, sejarawan Abdul Wahid yang pernah meneliti soal hilangnya riwayat intelektual pasca 1965 di lingkungan kampus di Indonesia, menjelaskan, pada tahun 1950-an, jauh sebelum tragedi 1965 atau 15 tahun sebelumnya, Presiden Soekarno mencoba mengkaji model pembangunan yang hendak diterapkan di Indonesia pasca kolonial dengan mempersiapkan generasi baru, yakni para intelektual pemikir bangsa. Namun di ujung karir politiknya, Presiden Soekarno cenderung dekat dengan orang-orang yang berhaluan kiri. Dalam hal tersebut, sangat mempengaruhi preferensi generasi muda pada saat itu. Abdul Wahid juga mengatakan, hilangnya para intelektual muda Indonesia yang menempuh studi di luar negeri merupakan sebuah kerugian yang tidak bisa dihitung secara matematis. Ia menyebutkan dengan istilah brain drain atau kebocoran intelektual. Artinya, ada potensi anak bangsa yang sudah memperoleh edukasi dengan tingkat pendidikan yang cukup maju pada masanya, pada akhirnya sia-sia. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah sebut dan salah-salah kata. Silakan beri kritik dan saran di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.